Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik bukan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Indonesiaku kaya alamnya. Selamat menonton videonya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Niputu Udiani. Ibu bisa dipanggil Ibu Dian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Ada yang tahu apa itu IPAS? Oke, ibu akan menjelaskan apa itu IPAS. IPAS adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sudah tahu anak-anak? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar kelas 5 pada bab 6 topik C, yaitu Indonesiaku kaya alamnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada pun capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, apakah kalian tahu apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini ada 4 topik. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Yang ketiga yaitu jenis sumber daya alam. Terakhir adalah dampak pengambilan sumber daya alam berlebihan dan upaya pelestariannya. Anak-anak, di sini ibu memiliki 3 pertanyaan sebelum kalian masuk ke materi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa perbedaan sumber daya alam dan produknya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan sumber daya alam hayati dan non-hayati? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Sumber daya alam apa saja yang ada di daerah tempat tinggalmu? Oke, kita lanjut ke materi. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau sering disingkat dengan SDA merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah dan suka ada secara alami tanpa perlu campur tangan dari manusia. Nah, anak-anak, gambar apa saja yang kalian lihat di bawah ini? Apakah ada yang melihat tanah? Apakah ada yang melihat matahari? Selanjutnya, apakah ada yang melihat air? Dan yang terakhir, apakah ada yang melihat barang tambang? Nah, sumber daya alam di bawah ini disebut dengan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam itu berupa benda-benda mati. Mengerti anak-anak? Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai air. Di mana saja biasanya kalian menemui air? Nah, air adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui atau energi yang tidak terhingga, seperti pembangkit listrik. Nah, hampir seluruh makhluk hidup di bumi memerlukan air untuk kehidupannya. Selanjutnya yaitu matahari. Apakah kalian pernah melihat matahari? Nah, sinar matahari termasuk contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ini bahkan bisa dipakai secara terus-menerus. Matahari kerap disebut sebagai pusat galaksi Bima Sakti. Yang ketiga ada tanah. Apakah kalian pernah menemui tanah? Tentu saja, tempat untuk menanam tumbuhan adalah tanah. Nah, tanah adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tanah sangat bermanfaat untuk pertanian, perkebunan, dan juga pembangunan. Dan yang terakhir yaitu barang tambang. Apakah kalian tahu apa itu barang tambang? Nah, barang tambang merupakan suatu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berasal dari dalam perut bumi. Bukan tidak bisa, namun barang tambang ini memiliki waktu yang lama dalam proses pembentukannya. Nah, selanjutnya kita akan menyimak apa saja barang tambang. Di sini ibu ingin bertanya,
barang tambang itu apa saja ya? Apakah kalian tahu? Nah, di sini ada gambar tembaga, ada minyak bumi, ada gas alam, ada aluminium, dan juga yang terakhir yaitu ada besi. Nah, semua ini merupakan barang tambang. Nah, yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi bisa diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar. Nah, seperti bensin, solar, aftur, dan gas LPG. Bisa juga diolah menjadi oli, lilin, minyak tanah, dan bahan bakar plastik. Yang kedua ada gas alam. Gas alam adalah gas yang terkubur di bagian bawah lapisan bumi. Ini bisa diolah menjadi pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan bermotor, atau sebagai gas kota pengganti LPG. Yang ketiga ada aluminium. Aluminium ini memiliki sifat mudah dibentuk, ringan, mudah panas, dan tidak mudah berkarat. Nah, aluminium ini bisa digunakan sebagai peralatan rumah tangga karena ia memiliki sifat yang mudah panas dan tidak mudah berkarat. Nah, dimanfaatkan juga untuk bahan pembuatan kendaraan serta bahan kemasan makanan. Yang keempat yaitu ada besi. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti konstruksi bangunan, bahan mesin berat, rangka mobil, gembok, pagar, tang, dan masih banyak lainnya. Besi memiliki kelemahan yaitu mudah berkarat. Dan yang terakhir ada tembaga. Tembaga merupakan logam yang kuat, namun juga lunak, sehingga mudah dibentuk dan tahan karat. Tembaga merupakan penghantar listrik yang baik sehingga sering digunakan sebagai komponen peralatan elektronik, termasuk juga membuat kabel. Logam ini juga biasa digunakan sebagai peralatan rumah dan juga peralatan dapur. Sekarang kita akan membahas dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan SDA yang akan habis jika terus-menerus digunakan. Anak-anak, gambar di atas ibu ini merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pertanian, misalnya orang menanam padi. Selanjutnya ada perikanan. Perikanan itu bisa dibudidayakan sehingga kalian bisa mengonsumsi ikan setiap hari atau secara terus-menerus. Selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan itu seperti contohnya sayur-sayuran. Anak-anak, apakah kalian tahu apa penyebab gambar di atas ini? Tidak. Gambar di atas ini disebabkan karena sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan atau tidak bijaksana. Misalnya, kekeringan, ada yang juga polusi udara, dan masih banyak lagi. Sehingga kalian harus secara bijaksana menggunakan sumber daya alam yang ada. Nah, kita sudah masuk ke materi yang terakhir. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan air secara berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu 2. Memberikan pupuk atau kompos pada tanah. Ketiga yaitu melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang keempat yaitu hemat pemakaian barang tambang. Yang kelima yaitu mencari alternatif barang pengganti yang bisa digunakan untuk jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anak, karena kita sudah selesai belajar hari ini, Ibu memiliki tugas untuk kalian. Apakah kalian mau mengerjakan tugas? Nah, gambar ini merupakan contoh salah satu tugas kalian. Kalian bisa membuatnya lebih bagus dari ini atau lebih menarik dari ini. Ini merupakan hanya contoh. Mengerti?
Selamat mengerjakan. Soal yang pertama, yang termasuk sumber daya alam abiotik adalah, apakah ada yang tahu jawabannya? Oke, kita jawab dari nomor A. Wow, ternyata salah. Ternyata yang B juga salah. Apakah ada yang menjawab C? Nah, ternyata yang C adalah jawaban yang benar. Jawabannya adalah tanah. Selanjutnya, soal nomor 2. Segala sesuatu yang memiliki nilai tambah dan sudah ada secara alami, tanpa perlu campur tangan dari manusia, merupakan pengertian dari... Apakah ada yang menjawab A? Ternyata salah. Apakah ada yang menjawab B? Nah, jawabannya adalah sumber daya alam. Berarti, soal di atas merupakan pengertian dari sumber daya alam. Selanjutnya yaitu sumber daya alam abiotik, sama dengan sumber daya alam. Apakah jawabannya A? Ternyata salah. Apakah jawabannya B? Benar, berarti jawabannya adalah non-hayati. Soal yang nomor 4 adalah gambar di bawah ini merupakan olahan dari... Apakah ada yang menjawab A? Benar, jawabannya adalah olahan dari besi. Soal nomor 5. Wajan merupakan olahan dari bahan tambang. Apakah tanah? Ternyata salah. Apakah besi? Salah juga. Apakah minyak bumi? Ternyata salah juga. Dan yang terakhir, pasti olahan dari aluminium. Nah, soal yang nomor 6 adalah dampak dari adanya pertambangan gas alam secara berlebihan adalah, apakah mengakibatkan kebakaran? Salah. Pencemaran udara. Nah, yang disebabkan oleh dampak dari adanya pertambangan gas alam secara berlebihan adalah pencemaran udara. Selanjutnya, soal nomor 7. Minyak bumi jika diolah bisa menjadi titik-titik kecuali... Apakah jawabannya lilin? Salah. Apakah jawabannya minyak tanah? Salah juga. Apakah jawabannya oli? Salah juga. Yang benar adalah jawabannya LPG. Berarti minyak bumi itu tidak bisa diolah menjadi LPG. Bahan tambang pengantar listrik yang baik sehingga sering digunakan sebagai komponen peralatan elektronik adalah, apakah besi? Salah. Jawabannya adalah tembaga. Memiliki sifat mudah dibentuk, ringan, mudah panas, dan tidak mudah berkarat, sehingga cocok dijadikan peralatan memasak. Ciri-ciri dari apa kira-kira anak-anak? Apakah aluminium? Benar, jawabannya adalah aluminium. Nah, anak-anak, ini soal yang terakhir. Contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui, kecuali pertanian itu bisa diperbarui. Selanjutnya, gelas adalah tidak bisa diperbarui, sehingga jawabannya adalah gelas. Sekian video pembelajarannya, terima kasih.